Statement bupati itu dia tingkatan lucunya paling tinggi kena kumis. Oh iya iya. Karena SBT itu miskin akut, Iya, ekstrim ya. ekstrim. Berarti ini ekstrimnya luar biasa nih, kayak musim timur begitu. Yang rusak kayak rumah-rumah warga tuh. Rumah-rumah warga kayak digorong di Manawoku itu. Manawoku itu. Di tempatnya bupati. Ah, Iya. itu soal berita itu, beta pikir Pak Bupati Saudara Mukti Gilobas ketika ada kebingungan soal pengelolaan anggaran, beta pikir Bupati gagal paham. Itu pertama. Yang kedua adalah sebenarnya Pak Bupati, beta baca berita itu juga Kena, Iya, oke. soal bingungnya Bupati soal pengelolaan anggaran desa yang di SBT itu sekitar 198 desa. Iya. Yang mengelola anggaran desa itu sekitar ya ratusan juta, hampir miliaran. Iya, betul. Tapi rakyatnya itu sejahtera. Oke. Nah, lalu di dalam statement itu dimuat kalau saya salah salah satu media lokal, Al-Fatih Net, Oke. kalau saya salah ya. Iya. Nah, itu di sela-sela acara Pemda SBT MOU dengan kejaksaan ya. Iya, kalau betul. saya salah. Lalu statement Pak Bupati itu Saudara Mukti Gilobas. Di statement itu juga Pak Bupati sampaikan, memberikan arahan. Jadi untuk bingung nih. Iya. Terus untuk bikin arahan kepada kepala desa dan PJ untuk membaca aturan. Oke. Nah, di situ beta juga ikut bingung juga. Iya, iya. Kenapa beta ikut bingung? Karena Bupati ini yang mengangkat kepala desa, PJ kepala desa. Iya. Nah, artinya kalau sudah mengangkat itu sesuai dengan sebenarnya tidak sesuai, karena di tahun 2020, iya 20 kalau saya salah itu pernah teman-teman di Bula. Oke. Itu dong demo beliau, statementnya bahwa mekanismenya tidak sesuai dengan aturan. Oke. Pengangkatan PJ kepala desa, dan akhirnya itu di pemerintah pusat, dalam hal ini kementerian di bidang Okda, itu juga mengeluarkan aturan dan peringatan kepada bupati. Dan PJ itu kan bupati yang angkat. Oke. Maka harusnya tahu kualitas orangnya. Oke, betul ya. Itu dulu. Ya. Nah, lalu yang kedua, ketika diangkat selesai, deadline waktu sekitar 6 bulan. Oke. Kalau dievaluasi dia bekerja dengan baik, itu bisa bupati mengangkat kembali, memperpanjang untuk mengelola desa itu. Oke. Nah, yang jadi problem hari ini bupati bingung karena anggaran banyak tapi masyarakat sejahtera. Salahnya bukan kepala desa, harusnya bupati mengevaluasi diri. Karena ada perangkat desa yang itu sesuai dengan aturan, mereka punya kapasitas untuk bagaimana mengevaluasi kepala desa. Apakah selama ini jalan atau tidak? Lalu koordinasi antara bupati dengan Pemdes itu apakah jalan atau tidak? Nah, ini problem. Oke. Kalau tidak berjalan lalu bupati menyatakan statement yang agak sedikit bertolak belakang, itu beta pikir bupati sampai pada tingkat dia suruh atau ingatkan, kasih solusinya, ingatkan kepala desa untuk baca aturan atau PJ kepala desa. Iya iya. Di statementnya beliau itu. Jadi artinya iya. Ini bupati harusnya bukan menyuruh mereka. Bukan menyuruh kepala desa atau PJ kepala desa baca aturan. Betul. Tapi bupati sendiri yang baca aturan itu loh. Nah, jadi ini lempar apa? Dong bilang bagaimana? Lempar batu sembunyi tangan. Bukan, dia lempar mangga tapi bukan kena mangganya, kena lagi ke bupatinya. Oh. Iya dong. Kalau PJ-nya diangkat oleh bupati, dilantik oleh bupati, lalu bekerja tidak maksimal, kan yang salah bukan PJ-nya, dia itu menjalankan aturan. Iya, betul. Kalau salahnya di mana itu butuh evaluasi. Tapi kok sampai hari ini baru bupati sudah hampir. Jadi kalau saya salah PJ di SBT itu, kalau beta saya salah itu, iya betul, masa perpanjangan dia jadi PJ aja lebih dari setahun. Begitu. Nah, ini ada evaluasi kesehing dari Pemdes dan lain sebagainya, koordinasi dengan bupati. Lalu tiba-tiba ini disalahkan begitu, bahwa kepala desa yang salah.
ini gagal paham namanya begitu. Ini lucu, cukup lucu ya. Ini bukan lucu, lucu Aneh. dan Puguru. Oh, Jadi ada lucu dan lucu dan Puguru. Jadi statement bupati itu dia tingkatan lucunya paling tinggi kena kumis. oh iya iya. Gitu. Karena memang pejabat desa di SBT itu kan hampir semua itu kan diangkat oleh, bukan hampir semua tapi semua diangkat oleh bupati. Bupati. Dan kemudian kalau misalnya oke, kepala-kepala desanya tidak bekerja maksimal sesuai dengan harapan pemerintah daerah, berarti seperti apa yang disampaikan oleh Bung Ber tadi bahwa segera dievaluasi Harusnya dievaluasi. agar supaya ada Pertanyaannya selalu perbaikan-perbaikan. dievaluasi ke saya. Nah itu kira-kira menurut Bung Ber bagaimana tuh lihat? Saya nggak ada evaluasi. Kalau beta lihat Oke. ini statement bupati itu berarti saya nggak ada evaluasi. Oke. Maka salahnya bukan di kepala desa, salahnya ada di bupati dan Pemda saya. Itu yang salah selanjutnya itu adalah bupati Ya, oke. tekan nih. Oke. Jadi sama kayak orang pacaran, ngegantung nih. Dia gantungin ceweknya tapi satu sisi minta untuk dinikahin. Gimana tuh Bang? Enggak. Gini, Oke. logikanya begini. Orang pacaran, Iya, iya. digantung nih. Digantung ceweknya. Ceweknya nih. Oke. Tapi suruh ini masih pacaran, bukan Oke. nikah nih. Oke. Bukan sah jadi istri nih, Oke. tapi disuruh bekerja melayani sebagai seorang istri. Ini kan salah, Bos. Sama dengan kepala desa, dia PJ kepala desa, Oke. tapi dipaksa mengelola anggaran semaksimal mungkin. Iya kan? Iya, Sesuai aturan mekanisme dan lain sebagainya. Dia ini PJ, Bos. Oke. Dia Berarti ini secara kewenangan dia juga kewenangannya sedikit. sedikit ya. Sama kayak orang pacaran. Lo pacar, Bos. Lo Oke. tekan gua kayak istri lo aja kan, Betul. begitu ceritanya. Betul. Berarti Nah, ini problem. oke. Maka kalau dia dari situ maka nggak bisa dituntut juga, Bos. Oke. Ini harus diangkat jadi PJ dulu dong, baru dia maksimal kelola itu. Kan ada percobaan, masa percobaan kan ada sekitar 6 bulan. Iya kan, saya nggak ada evaluasi bagaimana ceritanya. Kalau misalnya selama 6 Kalau bulan dia dari itu kasus ini ya, oke. Jadi Bung Ber, kalau misalnya selama 6 bulan itu kalau misalnya Bupati oke lihat ini sepertinya kepala desa ini atau pejabat desa ini bekerja bagus ya. Ini Ya. kan ada evaluasi nih. pasti. Bekerja bagus, oke, berarti dipertahankan dong Iya karena dia betul-betul mengelola anggaran dana desa demi Ya. betul-betul untuk membangun dan juga demi untuk kesejahteraan negeri. Betul. Tetapi kalau misalnya oke Bupati lihat atau pemerintah daerah lihat bahwa ini pejabat desa ini sepertinya mesti harus diganti nih Diganti. karena kerjanya di bawah nggak becus. Setiap tahun dia kelola anggaran ratusan juta tetapi Hampir miliaran. tetapi perkembangan di desa nggak ada. Hmm. Bahkan masyarakat semakin banyak yang susah. Padahal anggaran sebanyak itu semestinya mesti harus sudah ada pembangunan di desa. Itu Terus sugaga. masyarakat yang ya agak sedikit kesulitan soal ekonomi segala macam hal, Ya. soal hidup yang mesti ada dengan hadirnya desa itu untuk menjawab itu. Nah, tetapi kalau sudah semacam ini berarti parah nggak, Bung Ber? Ini kalau kabupaten itu miskin akut, iya kan? Oke, Karena SBD itu miskin akut, iya, ekstrim ya. ekstrim. Berarti ini ekstrimnya luar biasa nih, kayak musim timur begitu. Yang rusak kayak rumah-rumah warga tuh. Rumah-rumah warga kayak di Gorom di Manawoku itu. Manawoku itu. Di tempatnya Bupati. Iya. Itu kayak ombak datang. Iya, iya. Oh, warga ada tidur enak duduk ngopi, tiba-tiba datang pak ombak, zeng. Langsung Maju. dong lari. Begitu. Ini kayak musim ombak-ombak besar datang kayak begitu. Jadi ekstrim itu, Pak. Betul. Ada angin, ada hujan, ini semua datang ini, Oke. masuk. Itu ekstrimnya begitu. Seperti ombak itu dah. Angin timur itu. Tapi kalau saya pikir betul juga Bung Ber, seperti apa yang disampaikan tadi bahwa kenapa SBT dia masuk di dalam daftar kabupaten yang miskin ekstrim ya. Ya. Karena memang ini contoh-contoh kecil ini yang kemudian hari ini Bupati bingung. Kenapa dia bingung? Karena yang pertama-tama adalah SBT masuk dalam daftar miskin ekstrim. Kabupaten miskin ekstrim. Kabupaten miskin ekstrim. Artinya bahwa dengan anggaran sebanyak itu dikelola oleh sekitar 198 desa per tahunnya itu dengan APBD yang kemudian hampir 1 triliun itu, saya pikir kabupaten sebesar SBT itu mungkin tidak masuk dalam miskin ekstrim ya kalau dikelola anggaran itu betul-betul untuk kalau membangun ya.
aturan yang jelas. Oke. Aturan sejelas nih. Oke. Kalau adanya semangat Itawotu Nusa, Oke. semangat tuh. Hmm. Slogan Itawotu Nusa itu kalau ada di dalam benak bupati sebagai Saudara Abdul Mukti Kilobas sebagai pimpinan tertinggi di sana. Oke. Kalau semangat itu dia digelorahkan sejak beliau dilantik sampai di periode kedua sudah mau selesai ini, Oke. maka SBT tidak masuk Dalam daftar miskin daftar miskin itu. ekstrem ya. Kalau semangat itu ada, itu baru semangat tuh, Bos. Oke. Belum lagi beliau betul-betul tegas, betul-betul kerjanya dia evaluasi kepala dinas sampai kepada desa-desa itu koordinasi untuk evaluasi. Beta pikir desa di SBT itu masyarakat SBT sehingga ada yang miskin. Betul. Bayangkan di SBT itu sumber daya alamnya dari ikan aja kena kumis. Hmm. Dari ikan aja kalau dikelola dengan baik, dong bikin ikan abon Oke. dan masuk di pasar apa namanya dikelola Iya. dan masuk di pasar komersil, Komersil. lalu main di platform-platform online. Beta pikir masyarakat SBT luar biasa. Oke. Nah, yang menjadi problem adalah ketegasan itu ada ke saya. Tapi selama ini beta pikir saya ada. Hmm. Bupati itu lemah soal ketegasan. Yang kedua adalah semangat itu agak Lemah, ya? terangkat. Itu ketika mau daftar menjadi calon bupati atau kampanye. Oke. Tapi setelah dilantik, Semangat itu hilang. semangat bupati dan wakil bupati Kabupaten Seram bagian Timur Beserta. beserta Iya. perangkat-perangkatnya Oke. itu hilang, Bos. Hmm. Nah, beta bilang kenapa hari ini semangat itu ketika diangkat waktu kampanye, ketika don dua kampanye dan pergi daftar, Oke. itu pakai kambirang merah, Bos. Dong ikat di kepala. Oh. Pak Saudara Mukti Kiliobas dengan Saudara Idris Lumu. Idris Lumalutur itu. Oke. Tapi setelah mereka dilantik, berantem. Dong Berantem. sampai viral bupati wakil bupati SBT buat di status Oh. Facebooknya malah itu. Kalau saya salah di bulan puasa, kalau saya salah itu. Marah. Atau Berantem. iya itu kan tanda-tanda kemarahan seperti Saudara Mukti Kiliobas dengan Fahri Alkatiri. Tanda-tanda ketidakmajuan negeri itu ya. Tanda-tanda ketidakmajuan negeri salah satunya adalah ketika semangat itu hanya di awal Oke. dan tidak mendarah daging dalam tubuh atau badannya pimpinan daerah. Salah satunya bupati dan wakil bupati. Oke, baik. Bagaimana kepala dinas mau semangat, bagaimana perangkat-perangkat yang lain di dinas di kabupaten dan sampai ke desa mau semangat kalau bupati dan wakil bupati aja nggak semangat. Oke. Begitu. Nah, ini problem kita. Oke. Jadi kalau semangat sudah tidak ada, lalu soal manajemen juga sudah tidak bagus. Oke. Miskin ekstrim itu pasti datang dan menghampiri masyarakat Seram bagian timur. Oke. Begitu kena kumis. Oke, Bung Ber, kira-kira dari persoalan itu apa harapannya terkait dengan pejabat-pejabat desa ini? Maksudnya harapannya kepada pemerintah daerah mungkin ya oke supaya dilantik menjadi Kepala desa, ya? menjadi kepala desa definitif agar supaya mampu untuk mengelola pemerintahan desa itu sesuai dengan prosedur aturan yang ada, lalu kemudian memang mereka betul-betul untuk bekerja demi membangun negeri dan kesejahteraan masyarakat. Tetapi kalau kemudian mereka tidak bertahun-tahun tidak dilantik menjadi kepala desa definitif, maka tentu mereka yang pertama-tama adalah mereka secara kewenangan itu terbatas. Ya, itu yang pertama. Yang kedua adalah semangat untuk betul-betul untuk membangun negeri beserta berupaya untuk mesejahterakan masyarakat itu tentu pasti mereka tidak hiraukan itu. Tidak hiraukan itu karena apa? Iya, karena kan dia PJ. Karena dianggap bahwa saya PJ kok. Saya bukan kepala definitif yang kemudian diakui oleh negara. Apalagi dia bukan analisis situ lah. Nah, itu kan problem. Betul. Itu maka berangkat dari situ. Yang pertama adalah kewenangannya sudah sempit. Oke. Dalam soal mengelola anggaran. Oke. Yang kedua adalah beta justru tahu apakah semangat PJ dengan masyarakat itu sama atau tidak. Jadi misi Katong ini taruhlah kena di Sera ya. Iya, di Sera. Taruhlah
Saya usah sera lah, beta di Klesir aja deh, Oke. atau di Kian Darat di Klesir itu. Masyarakatnya maunya A, tapi perangkat desa, PJ kepala desa dan perangkat desanya maunya B. Oke. Nah ini kan bertabrakan antara A dan B ini bertabrakan. Maka kesejahteraan itu akan jauh, itu satu. Yang kedua adalah contoh masyarakat Klesir maunya anggaran tahun ini harus katom baking apa namanya perkebunan contohnya. Oke. Buat apa namanya kelompok tani. Kelompok tani. Tiba-tiba PJ ini datang, dia maunya buat kelompok nelayan. Oke. Nah ini kan sudah bertabrakan. Bertabrakan. Nah, lalu yang ketiga, apakah PJ ini dia paham kaseng bagaimana soal kebutuhan masyarakat? Oke. Nah ini problem juga. Aturan ada di sini, PJ pikiran di tengah, masyarakat pikiran ada di sini. Nah maka ini jadi problem juga. Apalagi ketika PJ dia bilang masyarakat ini bisa katon bisa atur dong. Nah ini kan problem juga. Nah, lalu untuk menjawab tantangan dan agar mereka ini bertanggung jawab full. Oke. Yang pertama adalah Bupati Kabupaten Seram bagian Timur segera ini melantik, jadi PJ segera dilantik menjadi kepala desa definitif. Oke. Tapi nanti dilihat aturan juga, jangan juga dia kerjanya nggak benar, toh akan kerja amburadul, bertanggung jawab, mau dilantik itu masalah. Jadi kalau yang betul-betul kerja dan itu semangatnya untuk bangun desa dengan semangat antar kepala desa dengan masyarakatnya sejalan untuk bangun desa tadi, maka ini segera diangkat jadi desa definitif, maka dia pasti berani untuk kelola itu. Yang kedua adalah teman-teman yang aktivis terutama, apalagi yang ada di Jakarta, ini teman-teman harus evaluasi juga Bupati Kabupaten Seram bagian Timur terkait dengan PJ yang selama ini masa jabatannya lebih dari 1 tahun atau 2 tahun itu. Nah, ini harus dievaluasi. Kalau bisa ke Kemendagri, ke bagian Odda itu untuk diminta panggil Bupati SBT dievaluasi. Kenapa anggaran sudah banyak, tapi masyarakat sejahtera itu satu. Lalu Bupati bingung. Nah, lalu ini dipanggil Bupati SBT dipanggil ke Jakarta untuk dievaluasi. Kalau ini dilakukan pasti dipanggil, saya pastikan. Bupati SBT ini? Ya kalau kena mau ke Tumpito, begitu. Ini kan gampang aja, tinggal datang ke bagian Odda. Cerita sesuai dengan fakta dan data yang ada, sudah dipanggil. Alasannya kenapa mesti harus dipanggil Pak Bupati atau dilapor ke Kemendagri? Adalah bisa rujukannya adalah PJ kepala desa itu lebih dari 6 bulan, lebih dari 1 tahun. Ya. Itu satu. Karena kekosongan itu kan masa PJ 6 bulan bisa atur definitif satu. Nah ini kan berarti ada yang salah. Kalau 6 bulan dia bisa bekerja, lalu ketika ini dibiarkan, lalu tiba-tiba Bupati bilang bahwa uang turun tapi desa sejahtera, berarti ada yang salah. Salahnya di Bupati. Begitu. Kan tinggal Kemendagri terus evaluasi bagaimana selama ini. Begitu kena kalau beta. Jadi kalau mau kawal kasus ini, problem ini, saya nggak usah capek-capek datang ke Kemendagri. Datang ke sana, ceritakan bahwa surat 1 laporan sudah dikawal. Begitu. Ini adalah bentuk, kalau itu mau dilakukan, adalah bentuk daripada rasa cinta, rasa sayang, rasa memiliki terhadap daerah. Begitu. Bukan karena saya suka dengan Bupati, bukan. Siapa suruh jadi Bupati? Bupati harus dievaluasi oleh masyarakat lah. Kan kira-kira begitu. Atau misalnya kira-kira begini, Bung BR. Atau misalnya kepala-kepala desa yang tidak becus untuk mengelola anggaran demi untuk membangun negeri dan kesejahteraan masyarakat. Bagaimana kalau kepala-kepala desanya dicopot aja, kalau misalnya dievaluasi lalu kemudian dicopot aja oleh Bupati Kabupaten Seram bagian Timur? Langsung dicopot karena kan begitu. sudah 1 tahun lebih.
1 tahun lebih itu nggak usah dievaluasi. Lalu kalau kerjanya sembatul ya dicopot. Hmm. Dan itu perlu diaudit bos, anggaran desa itu. Hmm. Karena bayangkan bupati saja mengeluh begitu. Dia yang ngangkat, dia mengeluh. Dia mengangkat melantik, Hmm. ya kan? Lalu dia yang mengeluh. Bingung, akhirnya Bingung. Ya. Masyarakat bingung keseng. Bingung. Dia tentu. bingung keseng. Bingung, saya juga bingung. Nah, beta baca itu bingung lah. Hmm. Nah, beta bilang ini sengaja evaluasi kalau begini. Oke. Nah, maka kalau sudah 1 tahun lebih dia menjabat jadi PJ, itu sudah kalau bagi beta lihat ini politis. Oke. Maka ini perlu dievaluasi PJ kepala desanya atau desa setempat, Oke. apalagi desanya tidak berkembang. Oke. Masyarakat sejahtera. Hmm. Kebutuhan masyarakat terkait dengan adanya semangat dana desa itu tidak terpenuhi, ini kan perlu dievaluasi. Oke. Dievaluasi, dicopot, dievaluasi, lalu kalau memang salah ya diperintahkan. Hmm. Susahnya mana, ini uang rakyat kok, kan begitu. Dan masyarakat hari ini juga jangan kalau ada masalah sebenarnya kayak salah satu platform info saya. Nah, ini juga sebagai masyarakat bisa gunakan sebagai tempat untuk bisa melaporkan ketika kepala desa, kepala dinas, Iya, betul. kepala sekolah Hmm. kalau bermasalah, kalau itu tahu ada kasus, bisa info saya sebagai Iya. wadah untuk bisa dijadikan sebagai tempat untuk mengeluh, mengadu, begitu. Betul, betul. Kalau saudara-saudara di daerah sembrani ya lempar aja ke Infosa Hmm. sebagai wadah untuk menampung aspirasi masyarakat Seram bagian timur kan. Dan memang itu betul, Bung BR. Infosa itu kan Infosa kan kira-kira begitu. Infosa. Jadi dengan semangat untuk membangun Infosa ini, Infosa hadir ini kan selain daripada mengawal aspirasi masyarakat, juga tentu pasti melihat persoalan-persoalan yang ada di daerah. Jadi tentu Baik pasti di daerah maupun nasional. maupun nasional. Jadi masalah-masalah yang kemudian hari ini dialami oleh masyarakat di desa ataupun di Kabupaten SBT, boleh saja menyampaikan pendapatnya, masukannya, sarannya, ataupun bahkan apa yang diresahkan oleh masyarakat itu disampaikan saja. Nanti Itu kan bisa dalam bentuk video dikirim toh. bisa. Terakhir kena kumis. Terakhir itu Bupati Kabupaten SBT, Saudara Mukti Giliobas, segera evaluasi PJ Kepala Desa. Dan kalau memang hasil evaluasinya kerjanya benar, maka segera dicopot. Yang kedua adalah yang kerjanya bagus, PJ Kepala Desanya kerjanya bagus, segera diangkat menjadi Kepala Desa definitif. Agar apa? Agar dia betul-betul bertanggung jawab dalam mengelola anggaran desa itu, agar cita-cita besar dana desa itu, adanya dana desa itu tercapai dan kesejahteraan masyarakat di desa tersebut bisa terpenuhi. Dan harapan-harapan masyarakat desa dengan adanya dana desa itu agar dapat dicapai dan SBT bisa keluar dari miskin ekstrim ya. Ekstrim. Ya, ekstrim. Dan sekaligus membangun SBT dari desa sebagaimana cita-cita Pak Jokowi bahwa bangun Indonesia itu dari desa. Dari pelosok. Dalam hal ini desa. Begitu. Diangkat jadi kepala desa definitif itu adalah bentuk dari apresiasi kepala desa yang dia bekerja selama 1 tahun atau 6 bulan lebih, hampir setahun, jadi kepala desa, dan ketika desanya maju maka segera dilantik. Ngapain ditunggu-tunggu dan bupati harus mengeluh, bupati harus bingung begitu? Itu salah berpikir Pak Bupati. Kira-kira itu kena tulis. Jadi diangkat aja. Berarti harapan Bung BR terhadap pemerintah daerah, khusus dalam hal ini adalah bupati, bahwa segera evaluasi para pejabat-pejabat desa yang kemudian kalau misalnya kerjanya selama 3 bulan atau selama 1 tahun itu tidak becus untuk mengelola anggaran dana desa demi untuk membangun desa dan kesejahteraan masyarakat, maka segera dicopot. Kalau misalnya dari pejabat desa yang kemudian mengelola anggaran untuk membangun desa dan kesejahteraan masyarakat itu dinilai bagus, berarti dilantik menjadi kepala desa definitif.
agar supaya dia mampu untuk menjalankan sistem pemerintahan desa itu dengan baik Ya, demi untuk kesejahteraan kesejahteraan masyarakat. dan kemakmuran masyarakat di desa bersama. Oke, baik. Ya, Oke. kalau dilantik itu adalah bentuk dari apresiasi pemerintah terhadap kepala desa itu. Oke. Bahwa kerjanya bagus ya diangkat. Jangan digantung gitu loh. Oke. Enggak, jangan digantung lalu ditekan untuk bekerja maksimal, kan kasihan juga kepala desa itu. Oke, baik. Terakhir, kena kumis penting buat teman-teman, terutama teman-teman aktivis, terutama yang ada di pusat sinyal itu. Oke. Jadi ada apa-apa, kalau memang saya berani untuk diungkapkan, info saya juga memang ini bagus buat tempat untuk menyampaikan aspirasi. Beta pikir itu.